Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Disperdagin dan BSK Tanjung Pinang masih membahas terkait dengan konsumen berdaya pulihkan ekonomi bangsa. Nah, pemirsa, ketika tadi kita sudah membicarakan bersama Pak Boy dan Bapak Awendra terkait dengan bagaimana prosedur jika adanya sengketa dengan konsumen dan pelaku usaha. Nah, pemirsa, selanjutnya kami masih akan membahas terkait dengan Hari Konsumen Nasional ini. Mungkin saya akan ke Pak Boy. Pak Boy, nah sekarang ini kan di negara kita ini beredar pelayanan seperti barang dan jasa dan lain sebagainya. Nah, di Disperdagin sendiri, Disperindak sendiri, seperti apa pengawasannya terhadap barang dan jasa yang beredar ini, Pak? Seperti apa yang dilakukan oleh Disperindak Provinsi Kepri sendiri? Baik. Jadi gini, Dewi dan pemirsa TV Tanjung Pinang saya hormati, sebagai informasi buat kita nih, bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa aktivitas transaksi perdagangan di zaman digitalisasi sekarang, semua kita punya platform digital. Cukup banyak yang nama e-commerce, dan banyak startup dan luar biasa banyak. Sehingga pemerintah begitu derasnya spirit digitalisasi transaksi e-commerce ini, sehingga pemerintah itu sekarang, Kementerian Perdagangan bersama kementerian yang terkait sedang merumuskan regulasi yang mengatur tentang transaksi di sini, membatasi, sehingga dengan ini bisa mengerem arus barang yang begitu kencang masuk tanpa protek. Nah, ini sedang dirumus oleh kementerian kita sekarang. Tahun ini kemarin statementnya Menteri Perdagangan yang baru, Pak Lutfi, menyatakan sedang dirumuskan konsep ini. Nah, dari sisi kita pemerintah, jadi kalau kita bicara masalah pengawasan barang beredar itu, katalah transaksi tadi, nah kita kan proteknya kita punya satgas nih, satgas pangan, kita punya satgas lain sebagainya untuk membantu nih beberapa transaksi perdagangan yang kita anggap mencurigakan, kita pasti bisa membaca itu. Tapi secara fisik di lapangan, kalau kita pengawasan barang beredar ini, Dewi, adalah kita lakukan secara terintegrasi. Kita punya satgas pangan, lain sebagainya, untuk mengontrol barang yang bergerak di tengah-tengah masyarakat ini. Bayangkan satu produk aja, satu produk elektronik aja, yang masuk ke sini ada ratusan turunannya. Dari elektronik itu, TV, macam-macam jenis komponennya. Apakah mungkin kita mengawasi barang luar biasa? Nah, makanya terintegrasi. Saya lihat begini contoh, arus barang yang masuk bergerak di tengah masyarakat kita, secara fisik ini, kita ada custom, ada bea cukai. Jadi yang namanya bonder dan post bonder, jadi ada di perbatasan masuk itu ada bea cukai. Di laut kita punya pengawasan patroli laut kita, di darat. Nah, setelah barang beredar, jadi makanya protek ini dari awal, jadi barang asal dari daerah lain itu diprotek dulu. Kalau dari luar negeri nanti ada bea cukai memprakteknya barangnya sesuai standar apa tidak, layak untuk konsumsi apa tidak, memenuhi syarat apa tidak. Ini semua dipelajari oleh semua bea cukai dalam rangka menjaga arus barang tadi sehingga kita bisa memprotek. Bayangkan kalau kita lepas dari sini, Dewi, bagaimana kita mengawasi barang yang ribuan jenisnya itu. Makanya semua komponen kita berintegrasi untuk membantu mengawasi. Ini dalam rangka untuk pengamanan konsumen kita terhadap barang-barang yang bergerak luar biasa. E-commerce sedang dirumuskan pemerintah, tapi transaksi dibaca sekarang oleh pemerintah melalui satgas. Sekarang satgas dibentuk oleh pemerintah untuk memprotek semua aktivitas perdagangan yang di luar ketentuan peraturan undang kita. Artinya juga termasuk kan sekarang banyak e-commerce yang menjual produk dari luar negeri, misalnya seperti peralatan rumah tangga, mungkin pakaian, dan juga kadang-kadang ada makanan juga. Nah, itu kan tidak ada label SNI, kemudian juga ada label halalnya. Mungkin ini lebih kepada BPOM mungkin ya Pak, pengawasannya atau seperti apa nih Pak? Nah, jadi pengawasan tadi saya bilang, yang terintegrasi tadi. Jadi kalau bicara pengawasan produk makanan, misalnya ada undang-undang masalah pangan olahan, itu nanti BPOM, jadi BPOM juga bekerjasama dengan kita nih, sering melakukan sidak bersama-sama, ngecek pasar dan semua, termasuk di counter-counter, termasuk kosmetiknya, termasuk semua makanan. Ini BPOM punya tanggung jawab di situ. Jadi kita bersama, termasuk dinas pertanian, termasuk dinas kesehatan lain sebagainya, semua punya tanggung jawab untuk bersama-sama mengawasi aktivitas-aktivitas barang dan jasa ini. BPOM sangat care sekali soal ini, soal makanan, kadar produk dan jenis nutrisi di dalamnya, kandungannya segala macam ini dilakukan BPOM, dan aktivitas itu berjalan terus pengawasan itu. BPOM tak putus. Setiap hari itu dia masuk terus laporan kepada kita bahwa mereka melakukan pengawasan di lapangan terhadap makanan, obat dan lain sebagainya. Dan ini semua diatur dalam regulasi kita, Dewi. Artinya Pak, misalnya kayak produk kosmetik, nah kan yang dari luar negeri itu kan harganya jauh lebih murah dibanding yang di dalam negeri, begitu Pak. Nah, itu apakah juga termasuk pengawasan oleh Disperindak sendiri Pak? Ya, kita gini, kalau harga memang sangat kita tahu betul barang-barang produk luar ini harga murah, sehingga ini yang perlu kita dukung bersama. Jadi pemerintah tuh hari begini, kita ingin menguatkan produk
bangga produk dalam negeri, bangga produk kita sendiri, cinta produk Indonesia gitu. Benar. Nah, tapi kita juga harus memiliki daya saing. Produk kita juga berkualitas gitu, harus berkualitas. Karena produk mereka itu packaging yang bagus, harga murah. Nah, kita bersita produk kita berkompetisi, memiliki kompetisi yang baik. Ya, ini yang perlu kita kemas. Jadi, leading sector hulu dan hilir bersama-sama. Karena kita sudah perdagangan terbuka, namun pemerintah tetap mengawasi interaksi perdagangan dengan baik. Misalnya kita juga punya Kementerian Kominfo yang untuk mengawal ini. Bayangkan startup, sambil contoh gini. Indonesia itu ada beberapa produk yang startup kita, katakan Shopee, Blibli, di situ tempat orang transaksi berjualan barang-barang produk dalam negeri. Tapi coba yang lain, yang banyak startup yang lain yang banyak di Indonesia di luar itu, seperti Alibaba ini sudah mendunia, aksesnya kemana-mana. Jadi malah dia menjual barang di luar negeri yang masuk ke dalam negeri tanpa proteknya sedang pemerintah kemas itu. Ini yang membuat makanya barang kita itu belum kuat bersaing karena banyak ini hal yang harus kita selesaikan satu persatu. Baik Pak, mungkin pemirsa, mungkin saya dapat mengambil kesimpulan bahwa agar ekonomi kita juga kuat, nah konsumennya juga harus cerdas. Maksudnya konsumen Indonesia membeli produk-produk dari dalam negeri, mungkin begitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya tergiur dengan harga yang murah, tapi komposisinya dan lain sebagainya belum jelas. Tapi lebih baik menggunakan produk dalam negeri dengan komposisi yang sudah jelas dan standar yang sudah jelas. Nah ini artinya akan secara tidak langsung akan memberdayakan ekonomi Indonesia bangkit kembali, terutama mungkin di masa pandemi ini ya Pak ya. Baik Pak, mungkin saya akan ke Pak Awendra. Pak, selama ini sejauh ini kasus pengaduan dari konsumen, dari masyarakat, mungkin nih Tanjung Pinang, seperti apa Pak di BPSK sendiri? Apakah setiap tahunnya banyak atau seperti apa Pak? Dan lebih banyak ke bidang apa? Apakah barang atau jasa Pak? Baik. Kita lihat di tahun 2020 ada masuk 21 kasus, yang kita bisa selesaikan dengan mediasi. Kemudian di 2021 memang baru masuk sekitar 4 kasusan karena mungkin juga pandemi, kemudian juga terkait nanti sudah dekat Ramadan, mau Lebaran, jadi mungkin masyarakat agak lebih slow down ya, sehingga tidak melaporkan itu. Gitu. Baik, artinya mungkin nanti bisa seperti yang dikatakan Pak Boy tadi, bisa lewat online begitu ya Pak, karena ini pandemi ini ya Pak ya? Ya, tentu kita di BPSK sebenarnya siap saja, cuman tentu kita harus membesarkan infrastrukturnya. Nah ini yang belum terlaksana gitu kan. Karena kita merasa memang kalau dalam keadaan pandemi ini sebenarnya online itu jalan satu-satunya ya, sehingga kita tidak bertemu, tidak bertatap muka, namun kita bisa by video call atau Zoom. Nah, bisa kita menyelesaikan itu. Memang langkah ke depan seperti Pak Kadis bilang tadi juga demikian gitu. Nah, kita berharap juga demikian gitu. Jadi secara virtual gitu. Namun saya menambahkan sedikit tadi yang di pernyataan Pak Kadis itu. Sebenarnya Harkonas itu momen momentum yang sangat tepat untuk konsumen Indonesia. Bayangkan saja penduduk Indonesia 272 juta itu adalah konsumen semua itu luar biasa besarnya. Nah ini Hari Konsumen Nasional ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Pak, kalau untuk proses pengaduan jika ada kasus atau sengketa itu berapa hari Pak prosesnya, penyelesaiannya seperti apa? Baik, jadi untuk datang kita verifikasi data 3 hari. 3 hari kita akan panggil kedua belah pihak, konsumen, kemudian pelaku usaha. Kemudian kita akan selesaikan dalam 7 hari berikutnya data itu. Artinya nanti setelah selesai berarti sudah sampai di situ, tidak perlu ke tindak lanjut selanjutnya begitu Pak ya, jika masalah ini sudah selesai. Jadi dalam pengaduan konsumen bisa bersama pelaku usaha mengambil salah satu metode yang kita tawarkan, mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Nah kalau mediasi artinya itu keputusannya ingkrah, jadi keputusan tetap. Jadi begitu kita sudah masuk sidang pertama, kemudian sudah ketemu kata sepakat, nah kita langsung ingkrah, putus di situ. Gitu. Sudah selesai, ya, sudah selesai gitu. Jadi tidak ada lagi lanjutan sidang kasus-kasusnya gitu. Nah itu kalau misalnya ini kasus yang lain lagi gitu. Baik, mungkin saya kembali ke Pak Boy. Pak Boy, untuk masyarakat yang mengalami kerugian ini seharusnya mereka, ya tentunya mereka ke BPSK, selain itu mereka harus ngapain aja sih Pak? Mereka tuh harus cari tahu mungkin Pak ya, untuk membeli barang misalnya elektronik, apakah ada kartu garansinya, adakah SNI-nya, mungkin seperti itu barangkali ya Pak ya? Atau seperti apa Pak? Jadi gini, makanya saya bilang kembali pada filosofi transaksi ya. Jadi pelindungan konsumen ini kan upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka transaksi. Jadi kita konsumen juga harus cerdas gitu. Jadi kalau kita membeli, makanya kita ingin mengedukasi bahwa konsumen kita sebagai konsumen harus cerdas. Jadi kalau membeli suatu produk barang itu, kita tidak mesti harus terima begitu. Kita sebagai konsumen membaca dulu labelnya. Kan ada label barang ini sudah bagus. Kalau dia dari sisi elektronik, kita pastikan SNI apa tidak. Kan ada label yang tercantum di situ. Terus ini kondisinya kayak apa, spesifikasinya kita baca. Terus kita harus tanya kepada sebagai konsumen, kita pada hak dan kewajiban. Jadi si pelayan tadi yang kita sebagai konsumen membeli, dia memberikan penjelasan yang harus sejelas-jelasnya bahwa produk ini, kualitas yang ini, dan ini dia jelaskan kepada kita sebagai konsumen. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Yang antara hak dan kewajiban kita dengan pelaku usaha itu harus menjelaskan kepada kita secara baik. Tidak boleh jadi gini. Kalau saya datang ke toko gitu Dewi ya, Bu, saya bisa beli nggak produk itu? Lantas si pelaku usaha kasih aja gini, dia bilang ke sanksi itu. Di dalam undang-undang tidak boleh. Si pelaku usaha harus memberikan penjelasan yang begitu maksimal. Tidak boleh ada satu pun ditutupi di situ. Kalau ada satu yang tidak sesuai, dia harus sampaikan. Nah itulah yang harus kita pastikan bahwa ke depan kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Memang itu hak kita di dalam undang-undang diatur. Jadi kita harus bertanya ini produknya apa, kualitasnya apa, tengok expirednya, kita lihat kalau makanan, kita lihat semua. Itu hak kita. Dan si pelaku usaha berkewajiban untuk menjelaskan informasi itu. Jadi sehingga kita dapat kan, kita pastikan ini bersertifikat apa tidak. Rumah ini gimana, sesuai apa tidak speknya. Oh, speknya tidak sesuai. Misalnya di dalam kata set plan layoutnya bahwa di rumah ini nanti akan dibangun, dalam spesifikasi nanti jenis barangnya seperti ini, seperti ini. Tapi kok lain barang tak sesuai, ya udah dia lapor kepada konsumen, kepada BPSK gitu. Jadi kita sebagai konsumen harus mempelajari, lihat dulu belum terjadi transaksi, kita harus clear dulu satu persatu. Jadi kita baca, oke, baru kita, kalau kita setuju dan sudah kita anggap ini sudah sesuai dengan standarnya, baru kita lakukan pembayaran. Di pembayaran pun transaksi diatur dalam undang-undang itu harus sesuai dengan harga dan dikembalikan juga kalau dengan sesuai harga dan harus mencantumkan harga yang sesuai. Itu dia. Jadi dalam undang-undang ini luas sekali, makanya sekarang bayangkan udah 22 tahun kan bagus ini. 22 tahun artinya undang-undang belum revisi, belum ada apa-apa. Ini berarti dia bagus sekali untuk aktivitas. Nah yang penting kita harus menjadi konsumen cerdas. Artinya harus menjadi konsumen cerdas. Artinya membaca begitu ya Pak ya. Baik Pak, mungkin kalau untuk jika misalnya di swalayan atau apa, kita konsumen ini masyarakat menemukan barang yang sudah expired atau kadaluarsa, itu seperti apa Pak? Pengaduannya bisa juga ke Disperindak atau ke BPSK ya Pak ya? Boleh, dua-dua. Jadi gini, kalau dia menemukan barang katakan label di rak-rak itu, ini kok udah habis. Dia sebagai konsumen yang kita jadi konsumen yang cerdas kan baca. Termasuk saya nih, jujur saya kalau membeli sesuatu saya harus lihat dulu. Kita langsung ngomong kepada kasirnya, Pak itu barang di sana itu kayaknya sudah expired, tolong dicabut ya, tolong diambil dari raknya. Kita ingatkan dulu. Ternyata kalau tidak itu nanti kita boleh melaporkan. Kalau itu masih dipajangkan dia juga di situ, kita boleh melaporkan kepada PPSK dan lain sebagainya. Tapi sebagai konsumen kita juga berinteraksi yang baik, kita punya niat yang baik. Nah kita sampaikan kepada itu, dia biasa langsung itu spontan. Jadi begitu itu saya lakukan kemarin, misalnya saya contoh ke Indomaret, pergi Indomaret, saya lihat makanan itu, saya panggil langsung kasirnya, Pak, tuh makanan sudah habis, ambil ya, dia ambil langsung itu. Dia juga takut. Nah kalau ini nanti tidak diambil dan tidak jeli dia mulai ini, katakanlah konsumen juga kita tidak cerdas, kita main beli aja ambil, terjadi persoalan akibat daripada itu akan timbul masalah bagi si pelaku usaha dan juga kita, dan akan jadi masalah. Nah makanya kita harus saling mengisi, saling berbagi informasi dan juga harus saling mengingatkan maksudnya gitu. Baik Pak, mungkin kalau untuk barang-barang yang expired tersebut, misalnya katakanlah seminggu lagi, sudah habis expirednya begitu. Nah kapan harinya ditarik dari pajangan tersebut? Apakah misalnya 2 hari atau 3 hari sebelum tanggal habis atau pas tanggal expire itu? Sebelum tanggal habis. Jadi sebelum tanggal habis, katakanlah pelaku usaha tadi sudah harus menarik barang. Katakanlah dia kan punya owner, ada yang masukin barang di dalam sebuah gerai itu kan bukan dia milik semua macam-macam. Dia sudah mengingatkan kepada yang pemilik pelaku usahanya, itu batas kalian itu sudah mau habis, tolong diambil. Itu dia harus lakukan itu. Jadi si pelaku usaha katakanlah toko retail modern segala macam ini juga harus aktif memandang semua barang-barang, tidak bisa dipajang begitu saja tanpa dia kontrol itu.
Nah, makanya kita sebagai konsumen memang harus betul-betul cerdas dan harus mengingatkan selalu. Setiap kita melakukan transaksi perbelanjaan baik di toko retail modern, di pasar-pasar yang lain-lain, harus kita lihat ke pasar kampung pun, pasar rakyat juga. Kalau kita membeli ikan, kita tengok dulu. Kalau ikannya rasa tak segar, kita bilang ikannya kayaknya tak segar, Pak, kurang bagus Pak ikannya. Dan kita punya hak untuk itu, dan dia harus ganti ikan yang bagus. Atau sebaliknya, kita tanya nih, Pak, ini bagus, oh bagus ini makannya. Begitu sampai ke rumah, barang nggak boleh kita balikin lagi, dia harus ganti itu. Itu hak kita sebagai konsumen. Jadi pelaku usahanya harus seimbang. Jadi maka memberikan informasi yang betul-betul pasti yang dia tidak boleh, misalnya kalau barang yang mau dibeli itu dia jelek, dibilang bagus, nah itu salah itu pelaku usaha. Maka berikan informasi yang terbaik. Baik Pak, kalau untuk misalnya untuk jasa begitu Pak, misalnya jasa itu kan dalam berbentuk mungkin masyarakat yang ingin berobat, mungkin terjadi kesalahan atau seperti apa, itu kemana Pak pengaduannya? Bagaimana perlindungan juga untuk masyarakatnya, seperti apa itu Pak? Jadi saya ngambil gini, filosofi Undang-Undang Nomor 8 ini luas sekali cakupannya. Jadi mohon maaf, ini kemarin pada saat sebelum pandemi kalau salah saya, ada keberangkatan haji begitu masuk pandemi dibatalkan umroh kan? Saya yang selama tak pernah diingatkan oleh BPKN pusat, Pak Kadis, konsumen ini luas cakupannya. Apa yang terjadi di diri kita itu adalah akibat kita sebagai seorang konsumen. Bapak boleh adukan itu. Saya contoh gini, begitu terjadinya pembatalan umroh, saya nyurati Kemendak, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama. Apa alasan itu? Kok? Jadi kita sebagai umroh nih mau haji konsumen. Jadi masalah agama itu ya. Kenapa alasannya harus berikan penjelasan? Kenapa kok dibatalkan orang mau pergi umroh? Apa alasan? Jadi konsumen harus dilindungi. Jadi apalagi yang tadi kesehatan kan. Kalau ada masalah, jadi baik di semua lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit atau klinik atau apapun, prinsipnya harus memberikan yang terbaik kepada konsumen. Harus dia pahami Undang-Undang 899 itu harus memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan informasi yang terbaik. Tidak boleh dimanipulatif, tidak boleh dibohong-bohong konsumen ini. Baik kesehatan, kosmetik, berikan yang terbaik. Kalau tidak, dia akan ada sanksi di situ. Makanya kita harus seimbang ini. Harus seimbang. Baik pemirsa, menarik sekali perbincangannya bahwa ternyata perlindungan untuk konsumen itu undang-undangnya banyak sekali dan begitu luas ya Pak ya. Dan pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan Harkonas, pemirsa, dan kami juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan pertanyaan melalui kolom komentar Facebook, dan nantinya pertanyaan tersebut akan dijawab langsung oleh para narasumber. Baik pemirsa, kami kembali sesaat lagi, tetap saksikan Fokus Dialog.